Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Environmental Podcast. Nah, podcast kali ini untuk memenuhi tugas KBKPR Leadership Training Teknik Lingkungan 2020. Nah, di podcast kali ini, tema yang akan dibahas atau yang akan dibawakan adalah mengenai kepemimpinan. Sebentar dulu. Sebelum kita ngebahas topik ini lebih jauh, mending kita kenalan dulu nih supaya lebih akrab sama narasumbernya. Benar. Oke, kenalin. Namaku Zaim Falik Nugroho, akrab dipanggil Zaim. Dan aku Rifda Sakifah, biasa dipanggil Rifda. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya keren banget nih, Im. Kamu tahu nggak? Wow. Ya, jelas tahu dong. Dia ini kalau nggak salah ketua dasar FPP ya. Terus salah satu kabid PSDM di Himpunan Pertanian ya. Nah, bener banget. Selain itu dia juga komting loh. Wow. Pastinya dia punya jiwa kepemimpinan yang keren dong. Dan di sini kita bisa banyak belajar dari narasumber kita. Bener banget. Apalagi kita berdua kan masih staf muda nih di salah satu organisasi. Jadi mungkin bisa lah ya kali ini kita sharing mengenai ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh Mas yang satu ini. Oke, tanpa panjang lebar mungkin langsung saja ya Rifda. Kita sambut ini dia aja. Mas Muhammad Dafiq Mazaya. Halo Mas. Halo. Apa kabar Mas? Opininya keren. Mantap. Jelas makasih dong. Loh. Nah, jadi gini Mas, gini. Di era pandemi gini kan emang semua sektor terdampak ya Mas. Udah pasti. Dan biasanya yang paling pusing itu atasan ya Mas. Wah, jangan tanya. Bener banget. Apalagi ketika kita melihat Undip sendiri, memimpin di Undip tuh susah banget. Kenapa? Ya karena student government di Undip itu nggak jelas gitu. Gimana nih pendapat dari Mas Dafiq? Oh, ini langsung mendapat nih. Oh ya, siap. Oke, kalau menurutku nih ini ya kita dilihat dari pengalaman aja deh, nggak usah terlalu teoritis ya. Semenjak pandemi ini sih jujur emang agak susah ya untuk memimpin suatu hal karena ya otomatis kita nggak bisa bertemu secara langsung. Jadi kita nggak bisa nggak bisa secara lapangan kita itu kurang tahu gitu loh, kurang tahu dalam hal entah itu teknis, entah itu apakah ada kendala secara pribadi yang mungkin bisa merusak mood dari suatu kinerjanya untuk bawahannya kayak gitu sih. Sebenarnya lebih ke arah ini sih, lebih ke arah secara chemistry-nya tuh kayak kurang gitu loh. Ya kamu rasain aja deh. Pas kita bisa ketemu gitu ya, bisa kumpul, itu kan rasanya kayak bisa kelihatan happy gitu loh. Terus kita juga tahu progresnya itu secara detailnya seperti apa, secara lapangan seperti apa. Tapi kalau pandemi ini kita cuman ya nggak boleh ketemu, cuman ada komunikasi ya lewat kayak gini doang gitu loh, lewat telepon atau lewat via suara lah, cuman via suara. Nah itu juga kayak agak menghambat kita juga gitu loh. Benar, saya setuju Mas. Ini sih buat mengetahui secara realnya tuh kayak gimana. Jadi aku tanya ke kamu nih, kamu nih kan sebagai staff ya, menurut kamu nih kamu melihat seorang pemimpin sekarang itu kerasa bedanya nggak dalam artian dalam mengarahkan kamu untuk mengerjakan suatu hal kayak gitu? Mau Rifda dulu apa aku dulu nih yang jawab? Bebas dulu ya. Kalau dari aku sih Mas, beda banget sih Mas. Kenapa Mas? Mungkin aku sedikit menyoroti dari arti chemistry tadi ya. Chemistry ini kan dibangun kalau misalkan kita ada kontak fisik ya. Karena susah juga kalau semisal kita membangun chemistry, tapi kita sendiri nggak pernah ketemu gitu, hanya via call aja gitu. Kayak nggak ada kontak fisik yang merasakan ibaratkan kasih sayang gitu dari atasan kita. Itu kurang banget gitu. Makanya ketika aku sekarang berada di sebuah organisasi, aku merasakan hal yang sangat berbeda daripada sebelum aku mengalami masa pandemi ini gitu. Karena emang khususnya di HMTL ini
organisasi ini udah mulai berjalan sekitar bulan Maret. Nah, emang di bulan Maret itu kan emang udah ada rabit-rabit dan kebetulan pertengahan Maret baru diadakan kuliah online. Di situ aku ngerasakan perbedaan yang sangat signifikan. Iya, benar banget. Nah, kalau waktu kita masih offline gitu kan tiap hari bisa ketemu tuh, bisa sharing-sharing. Kalau kayak gini kan sebatas di call gitu kan, dan itu kan juga nggak bisa menyalurkan semuanya sama apa yang kita inginkan gitu. Nah, kalau dari Mas David sendiri tuh, tips and trik menjaga keutuhan anggota dan ngejaga citra di pandemi kayak gini tuh gimana, Mas? Buset, bahasanya keren banget. Wow, menarik. Ya, itu balik lagi sih kalau aku pribadi nih ya. Mungkin cara aku dalam memimpin tuh kurang suka teoritis. Jujur. Kenapa? Karena kadang tuh teoritis kurang sesuai sama realnya gitu loh. Jadi aku lebih suka membaca situasi untuk melakukan suatu hal. Karena di situ itu gimana ya, poin utama dari bisa menjaga keutuhan. Soalnya kita kalau misalkan nggak tahu secara langsung, nggak tahu keadaan secara realnya, kita hanya berpacu dalam teori yang harus seperti ini, ya itu sama aja bohong gitu loh. Kalau kelihatannya akrab tapi secara chemistry-nya itu kayak kurang dapet. Nah, kalau dari aku sih semenjak pandemi ini buat ngejaga keutuhan ya ini sih sering-sering ngobrol. Kalau misalkan rapat juga nggak selalu ngebahas perkembangan proker lah atau inilah, kita juga di situ kadang ada curhat-curhatnya juga. Soalnya kalau sepaneng aja gitu kan pusing juga, stres juga mikirinnya gitu loh. Terus juga kalau misalkan kita ketemu juga terapinya hampir sama sih sebenarnya, cuman kita nggak tahu secara mimpi wajah yang sebenarnya tuh kayak gimana, apa yang dia rasakan, kayak gitu sih. Kalau ngejaga keutuhannya, kalau dari aku nih kayak gitu doang. Soalnya gini sih, yang paling utama nih bagi aku nih seorang pemimpin tuh harus memiliki suatu integritas yang baik. Kenapa sih harus memiliki integritas yang baik? Karena seorang pemimpin pastinya udah dipercaya karena dia itu dinilai mampu gitu loh, mampu dalam memimpin suatu hal. Nah, kepercayaan itu harus selalu ada, karena kepercayaan itu bisa memunculkan suatu rasa untuk melayani kayak gitu loh, untuk melayani, untuk mengayomi. Nah, disitulah poin utamanya untuk menjaga suatu keutuhan. Kita harus bisa mengayomi. Mengayomi itu akan muncul suatu rasa kasih sayang gitu loh. Dan itu akan membuat suatu chemistry dalam suatu organisasi atau suatu bidang atau temen bahkan ya. Karena kalau misal nggak ada kasih sayang, kita juga kayak kurang rasa memiliki terhadap suatunya, itu kurang banget gitu loh. Setuju. Tuh ya, kalian coba rasain deh. Kalian tuh punya pacar, punya pacar karena cinta doang, nggak ada kasih sayangnya, ya blank gitu loh, kayak kurang. Mas. Iya. Ya karena di situ jujur, pemimpin tuh nggak harus selalu seperti apa yang ada di organisasi, tapi kita bisa mungkin dengan teman dekat kita, dengan cewek mungkin ya, itu juga bisa jadi suatu pemimpin gitu loh, bisa kita terapkan ke dalam kesehariannya. Terus juga kalau itu sih menurut aku ya, untuk menjaga suatu keutuhan atau citra seorang pemimpin. Tapi juga balik lagi nih ke bawahannya, dia itu bisa menilai suatu pemimpin apa enggak sih. Nah, di situ kita bisa kita sebagai pemimpin kita juga harus bisa mencoba untuk membangun suatu rasa kayak gitu, suatu rasa buat menilai gitu loh, dengan cara kita banyak sharing. Mungkin dulu mungkin ya dulu aku kayak gini kayak gitu loh. Jadi saling memberitahu. Kamu kan misalnya di sini kan kamu
kalian berdua nih kan jadi staff tuh, pasti kalian juga pernah diceritain lah masa lalunya si mungkin kabit dari kalian tuh kayak gimana, mungkin buat ngejalanin suatu hal kayak gimana. Nah itu juga suatu citra dari pemimpin tersebut untuk membangun membangun suatu rasa biar kalian tuh gak penceng gitu loh, biar kalian tuh gak hilang. Kalian tuh harus bisa sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menjalankan suatu hal kayak gitu sih. Aku tadi setuju sih Mas sama perkataan Mas David, kayak kita jangan terlalu teoritis lah. Karena gini Mas, ketika kita berada di leadership training ya Mas, ditambah lagi saya juga kebetulan anak dasar kan di Fakultas Teknik, kita juga diajarkan mengenai hierarki komunikasi. Nah, kalau misalkan kita belajar mengenai hierarki komunikasi, itu kan berurutan tuh Mas. Misalkan dari staf muda harus ke staf ahli atau ke kadif dulu, habis itu ke kadif, ke kabit, habis itu ke kahim. Menurutku kalau misalkan dengan cara yang dengan kondisi yang seperti sekarang itu menurut saya agak kalau misalkan kita benar-benar menerapkan hierarki komunikasi yang seperti itu, menurutku agak kurang sih Mas untuk mendapatkan chemistry di sebuah organisasi. Apalagi himpunan yang memang tujuannya untuk melayani anggotanya gitu. Nah itu sih poin utama dari himpunan kan selain mengayomi ya. Nah di situ juga selain seorang pemimpin juga harus bisa terjun langsung gitu loh. Salah satu cara yang paling ampuh buat menjaga keutuhan. Karena kalau pemimpin terus duduk di atas juga mereka nggak bakal orang-orang yang di bawah itu mereka juga bakal cuek juga gitu loh. Lu ngemimpin tapi cuman jam di atas, nggak turun di bawah, ngerasain apa yang kita yang di bawah gitu loh. Jadi itu sih, karena kalau nggak muncul bahasanya tuh, kalau pemimpin tuh nggak turun langsung, nggak terjun lapangan, ya nggak tahu justru orang itu nggak tahu cara mengayomi itu kayak gimana, biar membangun satu sama lain itu kayak gimana. Terus juga tadi tuh benar yang yang kata tadi, siapa nama kamu? Aku lupa. Zaim Mas, Zaim. Oh ya, Zaim. Ya, apalagi kata Zaim tuh yang tadi dari staff dari staff muda ke staff ahli, terus nanti ke eksmo ke kabit, terus baru ke KM gitu. Itu kan terlalu jauh ya. Ya itu ngebuat kayak semacam komunikasi atau birokrasi kita juga terlalu bertele-tele gitu loh. Karena kenapa sih kita nggak bisa tanya langsung kayak gitu kan? Ya itu salah satu cara pemimpin untuk bukan merombak ya, tapi meminimalisir birokrasi yang panjang untuk turun tangan. Nah itu mengetahui secara langsung itu sih. Jadi nggak selalu melulu dari atas ke bawah, tapi dari atas juga harus bisa ke bawah itu sih. Oh ya, sebelumnya mungkin di sini aku mau minta maaf buat para pendengar yang mungkin mendengarkan suara takbiran, karena memang sorry ini karena memang kita posisi recordnya mendekati hari H dari Idul Adha. Oh iya. Takbirannya enggak apa-apa. Jadi mohon untuk dimaklumi lah ya Mas ya. Iya, betul banget. Nah, Gimana mau nanya lagi nih Mas. Ya apa nih? Kan di sini kan Mas Davi kan memimpin dari Kabit PSDM, Ketua Dasar, Komting. Nah, itu kan pasti berbeda-beda itu kan. Nah, perbedaan mungkin dengan jabatan yang berbeda tuh menurut Mas David gimana? Terus anak-anaknya gimana cara mengatasi setiap sebuah organisasi itu juga gimana? Seperti itu Mas. Oh, jadi istilahnya teknik cara memimpin gitu ya? Benar. Iya. Nah itu juga sedikit riskan nih. Kita memimpin juga harus tahu kondisi yang aku tadi ngomongin di awal ya. Dalam artian kita memimpin suatu orang yang benar-benar masih awam atau memang dia sudah berkecimpung gitu loh. Karena gini, kalau kita memimpin orang yang benar-benar masih awam ya, yang masih awam dalam artian baru masuk organisasi, terutama di organisasi kemahasiswaan, itu nggak bisa melulu pakai bahasa yang teoritis atau pakai bahasa yang memang benar-benar bahasa tinggi lah. Karena belum tentu orang-orang itu tahu gitu loh
atau apa ya, anak-anak di bawah kita tuh tahu gitu loh akan hal tersebut. Jadi kita apa ya, lebih arah mencontohkan dalam bentuk perilaku. Itu sih kalau misalkan memimpin suatu, terutama kabit ya, buat suatu organisasi, kita harus bisa mencontohkan secara langsung sih. Itu paling utamanya. Tapi kalau misalkan mungkin kalau kepanitiaan ya, untuk tadi kan si Rifda ngomong kalau misal di tingkat dasar tuh kepanitiaannya kayak gimana. Nah kalau dari tingkat dasar sendiri, cenderung dari kepanitiaannya itu di bawah kita tuh udah pada tahu gitu loh apa yang mereka harus lakuin dan apa yang mereka harus kerjakan dan apa yang mereka harus konsepkan dengan tema yang memang udah ditentukan. Nah itu benar-benar beda, karena kalau di tingkat dasar itu lebih condongnya itu mengarahkan ini sih, balik lagi ke tujuan kita tuh kayak gimana, ini udah sesuai apa belum. Itu sih kalau sebagai pemimpin di suatu apa ya, ya udah orang-orangnya udah bisa inilah, udah bisa mengatur diri. Nah itu bahasanya tuh beda. Ini udah sesuai dengan target kita apa belum, itu kalau misalkan orang-orangnya udah lumayan tinggi. Nah kalau misalkan baru berkecimpung, itu bahasanya tuh kamu udah sampai mana, kalau belum coba saya bantu, ini tujuannya loh. Jadi lebih rinci gitu loh, di sedikit pelan-pelan. Karena kalau apa ya, kalau semuanya disamakan, antara pemimpinnya yang capek atau si bawahannya itu bingung mereka mau ngapain. Itu sih paling perbedaan yang paling signifikan ya, kalau misalkan memimpin suatu organisasi atau membawahi seseorang. Itu sih. Itu gini Mas, aku mau sedikit tanya nih Mas. Dari Mas, kalau di situasi pandemi kayak gini nih Mas, Mas David tuh lebih memilih anggota, misalkan Mas David lagi oprek nih, lebih memilih anggotanya yang memang sudah memiliki idealismenya atau memilih orang yang benar-benar polos? Oke, antara kalau di antara itu ya, antara polos antara sama yang punya idealisme. Jujur kalau misal di posisi pandemi kayak gini, lebih ke arah idealisme sih. Karena kalau misalkan terlalu polos, kita juga nggak bisa apa ya, nggak bisa mencontohkan secara langsung gitu loh. Dalam artian dia belum punya gambaran sama sekali. Nah ini tuh lebih susah. Tapi kalau misalkan orang yang punya idealisme, itu tuh kita bisa mengarahkan. Kalau toh salah, kita bisa mencontohkan. Nah itu sih kenapa aku lebih kalau untuk kondisi pandemi ya itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya apa ya, kalau kondisinya kita bisa bertemu langsung, lebih ke arah yang polos. Karena di situ kita bisa apa ya, istilahnya diri kita tuh pengen ya lebih ke arah mengimprove ya, benar-benar kita lebih bisa kayak punya keturunan gitu loh. Dalam artian kita punya generasi yang mirip sama aku pribadi kayak gitu sih, lebih membentuk kayak gitu. Itu kalau misalkan secara pribadi ya, kalau dari aku pribadi kayak gitu. Itu kalau misalkan lebih ke apa ya, perbedaannya di situ sih. Kalau aku pribadi, mungkin kalau orang-orang pasti mikirnya wah harus campur nih, harus ini nih. Ya memang harus, kalau campur itu udah pasti. Tapi kalau misalkan terlalu apa ya, terlalu mementingkan campur juga, kita harus tahu apa ya, harus tahu bisa mengarahkan. Dalam artian pastikan dalam suatu organisasi kita nyari anak buah itu kan ada tingkatan lah ya, ada namanya staf muda mungkin ya, kalau sama staf ahli. Nah di situ kan proporsinya berbeda. Dalam artian yang staf muda itu lebih ke arah polos dan mereka juga belum terlalu begitu tahu tentang keorganisasian mahasiswa ya. Tapi kalau misalkan kalau staf ahli sendiri kan mereka udah pernah berkecimpung gitu loh, dalam artian udah tahu lingkungan organisasi kemahasiswaan itu kayak gimana. Itu proporsinya memang berbeda sih kayak gitu kalau dari aku nih. Ya, kalau dari
Ini kalau mungkin kalau dari Ga atau dari Zalim deh, kayak gimana? Zaim. Zaim mas. Iya, sorry. Zalim im. Sorry. Gimana apanya mas? Ini. Ya kamu misalnya jadi pemimpin, kamu bakal semuanya bakal di mix. Harus ada polos, harus ada punya idealisme tersendiri atau polos-polos semua idealisme sendiri, idealisme semua kayak gitu. Kalau dari kamu nih? Mungkin dari aku dulu ya mas. Kalau dari aku sih tergantung mas. Saya berada di bidang apa dulu nih? Kalau misalkan saya berada di bidang seperti misalnya ekobis atau humas gitu, mungkin saya mencari orang yang memang sudah memiliki idealisme tersendiri sih. Beda ketika saya berada di bidang PSDM atau mungkin kalau di BEM tuh ada sospol. Itu jujur saya akan memilih orang yang polos karena takutnya PSDM dan sospol ini kan suatu bidang yang cukup vital lah, bisa dibilang cukup vital lah dalam sebuah reor gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa membimbing orang yang polos tadi agar dapat menerapkan cita-cita dari kita semua gitu mas. Misalkan contoh gini mas, di Fakultas Teknik itu kan emang lagi ada program unggulan nih kayak pembangunan gedung GKB. Nah apabila kita merekrut orang yang memiliki idealisme sendiri, kayak misalkan dia ngomong, ngapain sih GKB nggak perlu nih dibangun gini nih. Nah sedangkan program pembangunan GKB ini kan sifatnya long term, jangka panjang gitu, bisa sampai 4-5 tahun ke depan gitu. Kalau misalkan nggak ada yang nerusin, siapa lagi yang diterusin? Jadi kayak suatu hal yang diperjuangkan dari awal tuh sia-sia aja gitu. Kalau misalkan kita merekrut orang yang sudah memiliki idealismenya sendiri. Kalau dari aku sih gitu sih mas. Ya simpelnya sih ngelihat dulu kita di bidang apa. Kalau misalkan di bidang yang mungkin agak sedikit vital, ya mungkin saya lebih memilih yang gitu sih mas. Mungkin kalau dari Rifda gimana? Kalau dari Rifda? Sebenarnya sepemikiran sih Im, bener banget katanya Zaim tadi. Jadinya ya nggak perlu dijelasin lagi aja ya. Ya. Tapi kalau misalkan gini nih, kalau misalkan dalam suatu kondisi orang yang polos itu kan pasti akan punya idealisme ya. Benar. Nah, dan di situ kan tugas seorang pemimpin juga, mereka harus harus bisa bertanggung jawab yang mana dia itu membangun idealismenya seorang yang memang benar-benar polos dan itu ternyata tidak terarah. Nah kalau dari Zaim sendiri nih kan sebagai staf muda, dalam artian dulu kan kamu mungkin ya Zaim sama Rifda kan belum pernah ikut organisasi yang tingkatnya ya kemahasiswaan lah, udah tingkatnya memang benar-benar dilakuin semuanya sendiri. Nah dari kamu sendiri nih, kira-kira kamu sekarang ini udah punya idealisme belum? Kalian berdua? Lebih ke arah tujuan ke depan sih mas. Oke. Sekarang gini, ini saya belak-belakan aja ya mas ngomong. Ya. Karena ya emang emang kan saya salah satu peserta dasar juga lah. Ya. Otomatis ya kita tahu sendiri tujuan dari orang ikut dasar tuh apa gitu. Walaupun sebelum dia mengikuti dasar itu pasti kayak dia pasti omongannya nyari relasi lah, pengen belajar lah. Tapi pasti di lubuk hati paling dalam tuh ada sesuatu yang dia cita-citakan gitu. Oke. Eksistensi ya terutama. Bener. Kalau saya sih kalau ditanya punya idealisme atau enggak, jujur saya enggak mau terbuka itu sih mas sama orang. Tapi kalau misalkan saya ditanya apakah punya tujuan ke depannya, ya tentu pasti punya. Ya tujuannya terjawab lah dengan saya mengikuti dasar. Semoga tercapai ya Zaim. Jadi kahim. Kan nggak harus selalu kahim mas, kan bisa hal-hal yang lain sih. Tujuan tertinggi kamu nih. nah mas, sekarang gini mas, kadang aku tuh mempertanyakan mas. Dari diri saya sendiri kayak, wah kalau misalkan aku terlalu ambisius itu baik nggak ya untuk diriku sendiri? Menurut Mas David gimana mas? Oke.
berbicara tentang ambisius nih ya, berarti Benar-benar. menjadi seorang pemimpin itu kalau ambisius itu harus pasti sih, harus ada. Karena seorang pemimpin tuh bukan cuma niat gitu loh, bukan cuma niat, bukan cuma tujuan yang kira-kira bakal dibuat tuh kayak gimana, tapi memang benar-benar harus ambisius. Karena kalau ambisius itu nggak ada, di tengah jalan tuh bakal pudar gitu loh, bakal pudar dan Semangatnya turun. ya bakal semangatnya turun. Terus juga istilahnya secara apa ya, secara suasana itu bakal berbeda gitu loh. Di saat tujuan kamu udah tercapai tapi kamu tidak memiliki ambisius untuk untuk mencapai tujuannya, itu kalau misal udah kecapai itu ambisius tentang tujuannya, ya udah kamu nggak bakal penasaran lagi. Tapi kalau misalkan kamu udah punya ambisius jadi pemimpin nih, kamu juga nantinya ini di lapangan itu bukan hanya mengharapkan tujuan, tapi juga output yang memang benar-benar apa ya, yang kamu bentuk tuh harus kebentuk Bisa gitu loh. dipertanggungjawabkan. Tercapai. Nah itu, nah sebenarnya apa ya, kalau misalkan kita nggak punya ambisius tentang menjadi seorang pemimpin, ya itu pasti di tengah jalan bakal berbeda sih rasanya. Kamu bakal rasain sendiri deh kalau misalkan apa ya, kamu nggak punya ambisius untuk menjadi seorang pemimpin, tapi teman-teman kamu nih mempercayai kamu sebagai seorang apa ya, mempercayai kamu kamu bisa loh jadi seorang pemimpin, itu bakal berbeda sih ngerasainnya. Bukan hanya dukungan dari luar, tapi juga harus ada dari dalam. Karena adanya dukungan dari luar, karena ya ada dari dalam dulu, ada dari dalam diri kita sendiri dulu sih. Itu baik apa enggaknya tergantung kamu cara mengendalikannya itu kayak gimana. Balik lagi itu sih. Itu kalau menurut aku ya, kalau misalkan jadi pemimpin ya harus ada ambisius. Wow, keren sekali nih diskusinya nih. Mungkin Sampai ada satu pertanyaan terpukau. lagi, Rifda. Ya, ini nih kan di pandemi kayak gini tuh pasti nih ada anggota yang hilang-hilangan atau kurang sadar untuk melaksanain amanahnya. Nah, untuk Mas David sendiri gimana tuh cara mengatasinya anggota yang hilang-hilangan itu? Coba aku balik lagi nih. Kamu pernah hilang nggak? Kalian Enggak berdua nih? dong, aman kita. Alhamdulillah sampai sejauh ini belum sih, Mas. Oke, Pernah, Deng. pernah kan? Tapi Pernah belum? nggak di semua organisasi ya, mungkin beberapa Ya. organisasi aja. Pernah nggak? Pernah kan? Pernah. Jujur Oke. pernah. Aku tanya lagi. Kamu hilang karena gara-gara apa? Saya Jenuh hilang, kah? benar Atau- jenuh. Terus emang lagi fokus di organisasi yang ini. Main game. Wah, itu sih balik lagi ke diri kamu. Kalau misalkan ada anggota hilang, seorang pemimpin tuh cuman bisa menjadi tempat curhat gitu loh. Karena dia tuh tidak bisa memaksakan untuk balik lagi. Yang harus pertama diambil ya hatinya, biar bisa balik lagi ya. Itu pertama hatinya. Dengan cara kita pendekatan, ya dari awal tadi aku ngomong harus ada pendekatan secara pribadi. Jadi kita misal kalau hilang atau apa, kita nggak hanya melulu tanya tentang ke organisasi, tapi bisa tentang tanya pribadi. Nah itu sih apa ya? Kalau dari aku ya, cara mengatasi orang-orang hilangan kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan apa ya, seorang itu merasakan jenuh, ya kita mencoba untuk menghibur diri gitu loh, untuk membangun suasana dulu. Kalau misalkan suasana itu udah terbentuk, baru kita ajak buat balik lagi. Atau mungkin apa ya, kita juga coba untuk mencurhati diri kita gitu loh. Semenjak kamu hilang tuh kayak gimana sih? Nah itu sih lebih lebih ke arah personal. Kalau dari aku ya, kalau sebagai seorang pemimpin tuh harus bisa kayak gitu. Tuh paling kalau selain cara-cara itu mungkin aku belum pernah ngelakuin, tapi aku pernah lihat ya, adalah seorang yang memang hilang, terus cara merangkulnya itu tidak secara pribadi, tapi
secara berkelompok gitu loh, dalam artian teman-teman yang satu circle-nya atau satu bidangnya atau suatu organisasinya, mereka tuh semuanya merangkul gitu loh. Jadi mengajak, bukan ini ya, mengajak dalam arti bukan kayak mencari gitu loh, nge-spam, diteleponin sana sini, bukan. Justru itu malah bakal ngebuat mereka tuh Bikin trigger ilfil. gitu loh, bikin ilfil juga, Takut. rasa takut. Nah itu kita sebenarnya harus menghindari kayak gitu kalau misal ada orang hilang. Nah dengan cara apa sih kita ngerangkulnya? Ya kita bisa lah speak kayak semacam satu organisasinya di grup, misal ngebahas dia, tapi bahasanya tuh kayak ngajak kayak gitu sih. Balik lagi bagaimana cara pemimpin itu membentuk anggotanya di awal. Itu kalau dari aku ya, kalau secara realnya. Mungkin kamu nih apa, Zaim, kamu kan, aku Iya, tanya Mas. lagi, kamu kan pernah hilang, Iya, ya kan? Kamu balik lagi nggak? pasti balik lagi, Mas. Nah, Dan minta maaf tentunya. eh, nah di situ apa ya, poin utamanya sih, kamu, aku nebak nih, kamu balik lagi, pasti yang pertama ada yang ngajak ngobrol kamu, itu udah pasti ada kan? Ada nggak? Ada sih, Mas. Langsung di PC gitu. Langsung di PC gitu kan? Nah itu, Iya. nah itu apa ya, poin utamanya pendekatan secara pribadi. Nah di situ bener-bener ampuh sih cara ngilangin bukan cara ngilangin, cara biar Mengembalikan. orang mengembalikan, nggak melulu hilang kayak gitu sih. Balik lagi nih, coba aku tanya, kalau misalkan nih pemimpin kamu hilang, kamu bakal ngapain sebagai bawahan? Ngapain ya, Fet? Kamu ngapain, Oh. Fet? Sejauh ini ya alhamdulillah pemimpin aku nggak pernah hilang. Cuma mungkin ya kalau pemimpinnya hilang itu kita menghubungi kadif kita dulu kan, karena kita kan pasti dekat tuh sama kadif kita. Kayak sharing, itu kabit kita kenapa ya, seperti itu. Nah, karena kadifnya kan seangkatan tuh sama kabitnya, jadi kan bisa lah menyalurkan lewat itu, atau misal biasanya ngechat basa-basi ke masnya kayak gitu. Saya sependapat sih, Mas, dengan si Rifda. Emang kenyataannya seperti itu sih, Mas. Berarti pendekatan ke temennya dulu, nggak berani secara langsung gitu tanya. Kalau tanya nggak berani, tapi kalau ngechat tuh ya ngechat sekedar basa-basi gitu, Mas. Kembali lagi sih, Mas, kita kan juga apa ya, mungkin ada masalah yang benar-benar begitu berat kan, kita juga nggak tahu nih. Dan mungkin kita juga dirasa kurang deket. Kan pasti lebih enak kalau seumuran, Mas, yang ngechat daripada kita yang di bawahnya. Oke. Masa tiba-tiba langsung nanya, gimana kabarnya, Mas? Kok kenapa kok ngilang, bla bla bla, kan juga agak nggak enak juga. Oke, nah di situ juga pemimpin juga butuh, dalam artian pemimpin juga butuh pendekatan secara pribadi gitu loh, terutama buat teman-teman bukan hanya seangkatan ya, tapi buat di bawahnya, Rif. Jadi pemimpin tuh bakal ngerasa nyaman, mereka tuh bakal ngerasa apa ya, pemimpin nih udah ngerangkul nih, tapi pemimpin tuh bakal ngerasa dirangkul balik di saat si apa ya, dalam satu organisasinya ya, atau mungkin bawahannya itu bisa menanyakan secara pribadi gitu loh. Itu yang benar-benar dirasain pemimpin, di saat pemimpin tuh benar-benar dihargai. Itu sih yang aku rasain ya, benar-benar aku rasain. Jadi apa ya, mungkin juga bukan hanya orang yang bisa mengerti, bukan melulu orang yang harus mengerti, tapi juga pemimpin juga pengen dimengerti juga gitu loh. Ya, cielah. Berarti harus dari diri kita sendiri gitu ya, harus ngerti satu sama lain. Makanya itu balik lagi, chemistry dalam suatu organisasi itu memang harus benar-benar kebentuk di awal sih. Karena kalau misal nggak kebentuk, kalau misal ada yang hilang, atau kalau ada misalkan ada permasalahan atau suatu hal pribadi ya, menyangkut pribadi, itu benar-benar susah sih. Karena ya balik lagi, sebenarnya pemimpin juga dia tuh bukan siapa-siapa kalau misalkan nggak ada kamu semuanya gitu loh, kamu semua. Pemimpin tuh bisa bergerak ya karena ada bawahan.
orang itu bisa Setuju. dikatakan pemimpin juga karena ada bawahan. Coba kalau nggak ada bawahan, yang dia nggak bakal dikasih nama seorang pemimpin. Dia cuma dikasih nama, ya mungkin apa gitulah, kayak staff mungkin kan mereka nggak punya bawahan juga tuh. Nah itu sih balik lagi antar pemimpin dan bawahannya memang harus benar-benar saling merangkul. Setuju, Mas. Karena memang gimana ya? Sebelum kita menjadi seorang pemimpin kan kita pasti pernah dipimpin juga lah. Ya itu. Nah, Pasti kita ngerti sendiri perasaan kita ketika masih dipimpin gimana itu dan sih. apa yang harus dilakukan ketika sudah menjadi pemimpin. Nah, Itu. benar banget nih. Gimana Rifda? Yang tadi Mas David omongin tuh benar-benar jadi wejangan gitu loh Im buat kita yang nanti kita bakal Curhat, memimpin lagi. Curhat. Curhat dikit. Gak apa-apa, Iya, emang biar lebih deket kan emang awalnya dari curhat. Ya emang bener-bener. Terus Tapi kalau ini sih, curhat lama-lama apa? aduh. Oh, aku sama Zaim cowok loh. Terus ini sih apa ya? Sebagai seorang pemimpin juga apa ya? Balik lagi harus bisa membangun ini ya di awal. Seorang pemimpin itu harus bisa membangun suatu figur yang memang jadi panutan, figur yang memang benar positif dan memang apa ya? Yang dia inginkan bawahannya itu melakukan suatu hal. Karena jadi pemimpin bukan suatu hal yang memang mudah, tapi memang berat dalam bukan hanya fisik, bukan hanya mental, tapi dari hati juga. Wis. Applause dulu lah Rifda, applause online. Iya, applause dulu nih. Ya. Zaim masih ada yang mau ditanya nggak tuh? Kalau dari aku sih cukup sih, tapi mungkin aku mau kasih sedikit quotes dari salah satu tokoh bangsa. Wah. Bentar, jangan quote dulu. Ini mau ditutup kan? Saya ini mau ditutup apa enggak? Oh gini aja deh, mungkin kalau Mas David mau ngasih closing statement nggak buat, atau mungkin mau ngasih motivasi buat para staff muda yang lagi dengerin podcast kita ini. Kalau ini sih ini bukan kayak motivasi ya, kayak semacam sebuah curhatan dari aku sendiri. Ajang curhat yang dilakuin ya ini kayak semacam mewanti-wanti aja. Jadi pemimpin tuh jangan karena hanya egoisme saja, tapi memang muncul dari hati. Karena apa yang dirasakan dari hati itu akan muncul suatu kasih sayang, memang yang akan muncul suatu kasih sayang yang memang akan menumbuhkan suatu rasa memiliki, dan itu pasti akan bisa menjalankan suatu tujuan dari hati kamu, kayak gitu sih. Harus mewanti-wanti. Keren. Pemimpin tuh harus dari hati, coy. Katanya bucin juga ya ini ya. Aduh, ya itu seorang pemimpin tuh, kebanyakan seorang pemimpin tuh ya harus setia sih. Kalau pemimpin tuh nggak setia ya dia bakal mintlak sana sini tapi nggak keurus gitu loh. Dan pintar memprioritaskan sesuatu. Yoi, itu harus. Itu harus. Oke. Nih, sebelum ditutup nih aku mau tanya dulu nih. Jawab dengan satu kata aja, satu kata ya, bukan satu kalimat. Menurut Zaim nih, pemimpin itu apa? Melayani. Oke. Menurut Rifda? Panutan. Oke. Jadikanlah satu kata itu yang memang harus diterapkan, dalam artian di saat kamu jadi pemimpin kamu harus bisa melayani, dan di saat kamu jadi pemimpin kamu harus bisa menjadi panutan. Itu aja sih dari aku. Upload lagi Im. Janganlah. Virtual applause-nya. Wow. Sangat-sangat memberikan insight ya. Oke, mungkin itu aja ya Mas David. Nah, tapi sebelum menutup nih, kayak yang saya sampaikan tadi, ada sedikit quotes
dari Udah salah satu nyiapin nih. Ilah haruslah dari salah satu tokoh bangsa yaitu Bapak B.J. Habibie. Pemimpin itu harus mengutamakan hubungan relasi penuh kasih sayang dan penuh penghargaan dibandingkan dengan status kekuasaan semata. Mungkin sekian dari podcast kali ini. Terima kasih buat para pendengar yang masih setia untuk mendengarkan hingga ujung acara. Saya Sam Fali Nugroho. Dan saya Rifda Latifah. Saya Muhammad David Mazaya. Mengucapkan dadah, have a nice day semuanya. Bye. Terima kasih Mas Nabi. Yoi.